Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Puja Jaya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbah Marti tentang perjalanan dia dari desa ke desa sampai ke kota dan sampai ke ibu kota. Aku akan menanyakan perjalanan Mbah Marti dari desa itu, pengalaman dia gimana, sampai ibaratnya ada berbagai macam ujian gimana pun. Itu yang akan kita bahas di hari ini. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Nah, saya ingin menanyakan perjalanan Simbah dari desa ke desa itu, penanggapan masyarakat dan ibaratnya dari aparat desa, dari aparat tingkat desa sampai tingkat kecamatan, sampai tingkat kabupaten, sampai TNI Polri. Gimana ibaratnya menurut Simbah beliau-beliau ini? Ya, alhamdulillah, Simbah bicara apa adanya yang ada di lapangan saat ini. Dalam perjalanan Simbah pada waktu itu memang adanya COVID Corona sampai sekarang. Maka dari itu Simbah setiap wilayah kecamatan ataupun kabupaten sampai di Polda, Simbah memang selalu singgah atau diketahui oleh kepolisian, Kuramil ataupun dari tingkat Polsek, Polres sampai Polda. Maka dari itu untuk pelayanan kepolisian dan TNI di Kuramil di lapangan, Simbah bersyukur alhamdulillah hanya menerima Simbah seorang musafir, hanya musafir, tapi alhamdulillah anggota Polri dan TNI benar-benar, ya tidak semuanya, tapi benar-benar menunjukkan lapang dada dan menerima Simbah dengan ya santun dan menerima Simbah dengan baik. Sampai dalam keperluan Simbah minta diketahui itu pun tidak ada dipersulit atau bagaimanapun. Maka dari itu saya sebetulnya tidak ada hal-hal untuk harus menyampaikan ada masalah ini kan lembaga, tapi karena sampean menanya perjalanan Simbah selama ini ke singgah-singgah ke kantor polisi atau Polsek maupun Polres ataupun Kuramil yang Simbah lalui, nah itulah yang ada yang sebenarnya. Maka dari itu Simbah dalam perjalanan ini memang kalau dibilang nanti ada ini sama polisi dan tidak, tapi dalam perjalanan Simbah yang jelas salah satunya karena keadaan yang ini Simbah memang supaya kenyamanan, aman dan nyaman, Simbah memang tidak dibilang bersahabat dengan polisi. Simbah bukan punya kepentingan masalah ke polisi dan itu punya kepentingan hal-hal politik atau apa, tidak, tapi bagi Simbah sebagai orang tua dalam perjalanan, ya Simbah harus sebaiknya Simbah memberitahu sama hukum setempat, karena wilayah ada yang punya di situ. Jadi alhamdulillah sampai sekarang Simbah pun tidak pernah ada kesulitan yang dikata apa yang ini. Kalau dilihat yang sebenarnya, ini Simbah tahu sendiri di tingkat Polsek, Polres itu anggota itu benar-benar melayani masyarakatnya 1x24 jam. Yang hanya musafir, gendong tas musafir, di mata masyarakat aja di jalan dilihat sebelah mata sama masyarakat umum.
Tapi di kantor polisi, kantor Kuramil, alhamdulillah sambutannya, alhamdulillah. Ya tidak semuanya ini, tapi sudah untuk di wilayah Jawa, Polres Simbah hampir sewilayah Jawa, Polres yang ada di Jawa, Polsek yang sudah lalu, itu rata-rata sudah benar-benar menunjukkan punya ya kemanusiaan yang ini untuk anggota Polri dan TNI. Maka dari itu saya berterima kasih selama ini sama anggota Polri dan TNI. Kalau toh Simbah kali suka bikin merepotin sampean setengah malam minta stempel atau minta tanda tangan ataupun apa, Simbah mohon maaf ya. Tapi mudah-mudahan anggota Polri dan TNI mudah-mudahan dengan kerja keras sampean 1 kali 24 jam sampean nonstop di kursi piket ya, mudah-mudahan Allah yang tahu Pak anggota polisi, dan semoga anggota polisi dan TNI mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan supaya ikhlas, sabar, tidak emosional. Insya Allah anggota polisi dan TNI mendapatkan hidayah yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selama ini dalam perjalanan, kan namanya manusia itu ada yang suka ada yang enggak. Ibaratnya itu ada gangguan macam gimana, entah itu preman, entah itu apapun lah, sistem-sistem bentuk-bentuk kejahatan itu gimana? Alhamdulillah Simbah sampai jalan pun malam, sampai kadang Simbah harus suruh jalan malam, setengah malam pun di Jawa Timur, di Jakarta ini, sampai Simbah di Jabodetabek ini malu. Simbah kadang-kadang karena sudah berkali-kali sudah dilalui, tapi karena Simbah perlu, ada yang Simbah perlukan ya, mau kagak mau harus Simbah jalankan. Tapi mengenai preman ataupun apa, karena Simbah sudah orang tua, bahkan orang musafir yang mau dipremanin apa, alhamdulillah itu pun preman kadang malah memberi, mengajak ngobrol dan memberi, saling sharing. Jadi tidak ada Simbah ini itu selama ini. Mudah-mudahan selanjutnya Simbah pun juga tidak ada hal-hal yang tidak. Kali ada pun godaan ataupun memang rintangan itu hal yang lain. Tapi kalau masalah anak-anakku, generasi muda, tidak ada sama sekali yang mengganggu sama Simbah. Kadang malah memberi, jelas kasihan sama Simbah, minum, apalagi tukang parkir di jalan atau di minimarket atau apa, kadang-kadang dia hasilnya berapa, tapi kadang-kadang dikasih Simbah, Mbah untuk minum, untuk itu. Nah, disitulah anak-anak muda, termasuk komunitas Vespa, komunitas motor-motor itu Simbah di jalan pasti dikejar, karena sama-sama orang di lapangan merasakan hidup di lapangan orang jalan. Nah, kalau perjalanan Simbah seumpamanya dari desa itu Simbah pernah mampir nggak ke salah satu, ibaratnya itu ke kepala desa, di mana Simbah pernah mampir, terus penanggapan dari seorang kepala desa itu menurut Simbah itu gimana, baik atau dia itu mencemooh atau dia itu gimana lah, intinya ya nggak suka atau gimana? kalau untuk ke kepala desa Simbah baru 2 kali kan, selama 3 tahun ini baru 2 kali, karena menginap di daerah Bogor arah ke Tangerang, karena di situ kantor polseknya jauh dari ini, aku malam terpaksa menginap ke kantor desa. Tapi alhamdulillah nyampe di kantor desa pun juga disambut dengan baik, dengan ya benar-benar alhamdulillah baik, tidak ada ini itu, justru harus tidur sama yang tiket dan diberi fasilitas untuk tidur, dan makan pun seadanya diberi, minum pun diberi. Nah, disitulah kali ya untuk pelayanan, makanya belakangan ini untuk pelayanan terutama yang jelas itu yang suka jadi bibir masyarakat itu kan
kepolisian. Tapi alhamdulillah bagi Simbah, orang yang benar-benar nilainya dinilai sama masyarakat tidak ada nilainya karena musafir, tapi di anggota Polri dan TNI pelayanannya sungguh-sungguh benar-benar memuaskan. Saya pernah ngeliat di salah satu ibaratnya YouTube, Mbah itu kepingin ketemu ibaratnya dari Bapak Jenderal Sigit Prasetyo. Apakah pernah? Udah pernah atau udah sempat ngobrol atau gimana? Simbah memang dibilang memang belum, tapi Simbah apapun nanti kalau sudah Simbah, karena Simbah mengikuti petunjuk hati, kalau Simbah nanti sudah waktunya pengen ketemu apapun Simbah mohon sama Bapak Kapolri yang terhormat harus menerima musafir Nusantara, karena Simbah benar-benar bukan laporan ataupun kata orang, karena Simbah benar-benar merumput dari Kapolsek yang paling pinggir di Jawa sampai di ibu kota, dari Kapolsek, Kapolres, Kapolda. Jadi Simbah pengen ya menyampaikan, karena Simbah benar-benar bisa langsung, jadi merasakan langsung sama anggota Bapak selama Bapak Sigit, Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Kapolri. Jadi aku Simbah ini pengen menyampaikan kali ya sedikit nanti ada yang Simbah sampaikan kepada Bapak Sigit, nah, itu Bapak Kapolri, dan insya Allah pun juga aku Simbah mau bisa tidak bisa, kalau pun memang diterima atau memang ini karena sudah ini aku harus mumpung semuanya Simbah masih hidup, Bapak Jokowi, Pak D Jokowi masih menjabat atau masih di kursi kepresidenan Republik Indonesia. Nah, Simbah pengen silaturahmi dan pengen memberi sedikit ya wejangan seorang musafir, karena maka ya di Indonesia ini kadang-kadang kalau yang punya ini seorang musafir atau orang enggak ini tidak direspon, tapi kalau yang mau ketemu itu nanti kali orang yang kira-kira ditakutin mudah ketemu, padahal mohon maaf Bapak Presiden harus menerima orang yang benar-benar hidup di rumput ini, karena Bapak Presiden dari Solo diangkat ini dari rumput. Aku mohon aja, aku mohon Simbah musafir pingin silaturahmi. Maksudnya rumput itu gimana, Mbak? Ya kan dari rakyat kecil, ini rumput. Bagi Simbah ini rumput. Makanya boleh nanya rumput yang bergoyang, ya ini rakyat, suara. Makanya sekarang ini boleh kok, Mas, boleh ditanya. Masyarakat seluruh Indonesia ini, Nusantara ini kalau ditanyain Menteri Pendidikan aja kali nggak ngerti, tapi tahunya cuma Pak Jokowi, Presiden. Lah disitulah. Maka segala apa buruk baiknya masyarakat, jeleknya negara ini hanya Pak Jokowi, semuanya Pak Jokowi. Nah, karena nggak ada yang berapa puluh menteri itu tidak ada masyarakat itu kenal. Nah, disitu namanya aja nggak kenal, apalagi orangnya. Jadi memang beban Pak Jokowi 270 juta itu memang yang dari usia kelas 6 tahun sampai usia yang lansia, yang tahunya cuma Pak Jokowi. Jadi disitulah maka salah satunya ganti 7 presiden ini, salah satunya Pak Jokowi memang merakyat dari usia dini. Jadi dari usia ini sampai yang tua-tua itu tahunya cuma Pak Jokowi. Beban Pak Jokowi memang berat, karena apa? Di negara ini ada nanti ekonomi naik Pak Jokowi,
Jadi seperti Menteri Ekonomi atau sudah nggak dikenal di masyarakat, itu jelas, yakin itu. Coba kalau nggak percaya sampean mau wawancarai ke daerah, nanti tanyain Menteri Pendidikan, mesti nggak ngerti. Nah di situ, jadi ya mudah-mudahan Pak Jokowi selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bawahannya para menteri pejabat negara juga diberi kesehatan dan dimudahkan permasalahan. Selama Simbah sekarang itu posisi di Jakarta, Simbah itu tidurnya di mana? Ya kalau untuk tidur Simbah kadang di masjid lah. Ya kalau posisi di masjid itu gimana ibaratnya dari DKI masjid itu tanggapan ya, ke Simbah? Memang untuk pelayanan selama ada Covid Corona ini, kali untuk pelayanan masjid, kalau kita nggak sabar-sabar dan kita nggak mengerti, ya memang ya justru salah satunya selama ada Covid Corona ini yang mempersulit, yang sulit atau ini pelayanan di masjid. Terus terang saja Simbah terbuka apa adanya, karena pelayanan di masjid terkadang ya itu tadi agak kurang terbuka dan kurang transparan, nggak tahu. Kalau yang namanya musafir itu sudah nggak mikir kok hal-hal harta yang di masjid itu sudah hanya bisa kali mengamankan untuk sholat dan mengamankan jiwa dan raga supaya bisa istirahat aja. Yang jelas untuk mengamankan ibadah di masjid itu musafir, karena tempat ibadah itu memang tempat istirahatan musafir, itu salah satu. Selama ibaratnya tidur di masjid itu apakah pernah mengalami diusir atau dikeluarin dari lokasi masjid atau gimana? Pernah. Aku di masjid Keramat Jati itu masuk sedikit jam 1 malam, kalau memang bilang nggak bisa untuk tidur ya seharusnya sudah bilang dari sore. Nah, cuman setelah jam 1 aku dinyatakan Mbah di sini nggak boleh untuk tidur, cuman itu ada hal-hal yang lain nggak perlu aku sampaikan, karena itu nanti aku kalau sampaikan menjadi kontroversi dunia. Ya mungkin terima kasih Mbah atas ibaratnya itu pengalaman Simbah, mungkin dari pengalaman yang berbagai macam, dari pelosok desa ibaratnya sampai ke kota, ada yang menerima baik, ada yang menerima buruk, atau yang sebagainya lah, intinya yang nggak suka. Ya saya bersyukur sekarang bertemu sama Simbah, intinya cerita tentang pengalaman. Ya Simbah memang itu terserah penilaian masyarakat ataupun penilaian para ulama. Yang jelas Simbah seorang musafir berjalan kaki dengan terkadang sampai ya gimana, nggak enak, karena Simbah nggak munafik, perlu makan, perlu minum dan sebagainya. Nah untuk itu kadang Simbah ya terima kasih kepada hamba Allah yang Simbah dalam perjalanan memberi ataupun mengasih segala sesuatunya, nggak tahu untuk makan ataupun air minum. Simbah terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk itu ya mohon, yang kembali lagi saat ini mohonlah untuk di masjid melihatlah, kalau memang orang berjalan benar-benar dari jauh bahkan komplit surat menyurat identitas dan sebagainya, seharusnya ya di masjid tidak harus istilahnya ngotot dan harus mengatakan tidak bisa, karena kembali lagi masjid itu tempat ibadah, tempat orang mau sholat dan mau zikir ataupun mau itu masjid. Jadi kalau bisa kembalilah, rapatkanlah sabtu dan berdiri tegak, rapatkanlah sabtu seperti perintah seperti orang anggota, berdiri tegak, tegas, rapatkanlah di situ. Jadi kita harus benar-benar mohon sama masjid maupun mohon sama pegawai masjid, harus kita lebih mengertilah, jangan
mengusir dan jangan hanya karena masjid ini untuk umum, untuk orang sholat. Ya terima kasih Mbah atas waktunya. Ya semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Entah itu kapan waktunya kami kurang tahu. Ya aku juga terima kasih anak muda, jadi sampean mewawancarain Simbah, itulah yang Simbah punya di pengalaman selama ini. Mudah-mudahan semua jadi bisa didengar dan diperhatikan oleh orang yang benar-benar mempunyai sanggutan musabir. Ya kalau memang itu Simbah kembali lagi terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan Simbah mohon doanya supaya dalam perjalanan selanjutnya diberi kesehatan Allah dan dimudahkan rezekinya. Semoga Allah selalu Simbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.